Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan persahabatan yang kedua, Timnas Indonesia lawan Curaçao yang akan dimainkan besok malam. Kita sama-sama tahu bahwa di pertemuan pertama, Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2 setelah lebih dulu tertinggal di menit-menit awal jalannya pertandingan. Dan juga kita perlu cermati bahwa 3 gol yang dihasilkan Timnas Indonesia itu berasal dari 3 pemain dari 3 lini yang berbeda. Pertama dari Maklok, pemain yang bermain di lini tengah. Kedua dari Fahrudin Arianto, pemain yang bermain di lini pertahanan. Dan ketiga dari Dimas Derajat, pemain yang kita tahu bermain di lini depan. Jadi sekarang sudah tampak jelas bahwa ada sinergi antar lini dalam permainan Timnas Indonesia. Karena striker bisa mencetak gol, pemain dari lini tengah bisa mencetak gol, bahkan pemain dari lini pertahanan bisa mencetak gol. Yang memberikan assist juga ada striker, ada juga wingback. Pratama Arhan memberikan 2 assist. Salah satunya dari open play ketika dia memberikan assist tersebut kepada Dimas Derajat. Inilah yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Permainan yang kolektif. Jadi Timnas Indonesia nggak harus mengandalkan 1 ataupun 2 pemain dalam urusan mencetak gol. Timnas Indonesia nggak harus mengandalkan 1 atau 2 pemain dalam memberikan umpan-umpan kunci atau juga assist. Timnas Indonesia nggak perlu juga mengandalkan 2 atau 3 pemain dalam proses membangun serangan. Karena sekarang yang kita perhatikan bahwa Timnas Indonesia bermain mulai dari lini pertahanan. Jadi membangun serangan, memanfaatkan kemampuan para pemain dari lini pertahanan untuk menyalurkan bola pertama ke tengah, kemudian baru ke depan. Maka itu sekarang kita sudah jarang melihat para pemain dari Timnas Indonesia memberikan direct pass. Kecuali memang mereka melihat ada rekannya yang melakukan pergerakan tanpa bola atau berada dalam ruang yang terbuka. Jadi gak salah juga untuk memberikan direct pass atau yang kita kenal dengan istilah long ball passing. Tapi lihat dulu rekannya. Ada gak yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk mendapatkan ruang terbuka? Ada atau tidak? Yang berdiri atau sudah mencari ruang yang terbuka. Baru kemudian memberikan direct pass tersebut. Karena kita tahu bahwa di beberapa pertandingan kualifikasi Piala Asia lalu ketika berhadapan dengan Yordania, Kuwait, dan juga Nepal, ada beberapa gol yang berhasil dicetak oleh para pemain Timnas Indonesia mengandalkan direct pass tersebut atau juga menciptakan peluang mengandalkan direct pass tersebut. Jadi direct pass itu tidak salah, tapi juga harus scanning dulu, harus melihat dulu sekitarnya. Ada gak pemain yang berada dalam posisi yang menguntungkan? Dan juga kita tahu bahwa kemenangan Indonesia lawan Curaçao di pertemuan pertama itu juga mengejutkan media Vietnam. Mereka tidak menyangka bahwa Indonesia bisa berhasil meraih kemenangan lawan Timnas yang ranking FIFA-nya jauh di atas Indonesia. Tapi kan sebelumnya sudah saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan pertama ini, bahwa walaupun Curaçao itu ranking FIFA-nya berada jauh di atas Indonesia, tapi bukan berarti Indonesia tertinggal. Dan terbukti kan, Indonesia bisa comeback. Dan juga yang saya suka dari Coach Sintayong bahwa dia tetap rendah hati dengan kemenangan Timnas Indonesia ini. Justru sebaliknya dia mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang menunjukkan keinginan untuk meraih kemenangan. Dan juga tidak takut dengan postur tubuh para pemain dari Curaçao. Itu yang paling penting. Artinya apa? Mental para pemain kita sekarang sudah semakin kuat teman-teman. Karena sepak bola itu bukan saja dimainkan dengan kaki, tapi juga mengandalkan otak. Otak itu bukan saja mengandalkan kecerdasan, tapi juga kekuatan mental. Mental ini harus kuat. Jadi jangan takut dulu sebelum berjuang. Ketika para pemain dari Timnas Indonesia melihat bahwa sulit untuk bisa mengimbangi body charge dari para pemain Curaçao, maka apa yang mereka lakukan? Cepat saja mengalirkan bola di antara satu sama lainnya. Main passing secara cepat, tapi mengandalkan umpan-umpan pendek. Maka itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya suka banget permainan dari Timnas Indonesia di pertemuan pertama tersebut. Enak banget saya nonton pertandingan dari Timnas Indonesia. Jujur, seperti saya nonton Manchester City, Arsenal, atau juga Barcelona bermain. Jujur, saya sama sekali gak bohong. Saya suka sekali permainan mereka. Nah, saya harapkan ini bisa dipertahankan.
Dan juga seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan 2 kali, nah ini untuk ketiga kalinya nih saya jelaskan, bahwa 2 pertandingan ini hanyalah pertandingan persahabatan. Artinya hasil akhir itu bukan prioritas. Kalau kita bisa menang, bagus. Karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain. Tapi yang paling penting adalah cara bermain. Jangan sampai para pemain yang sudah lama tidak membela timnas Indonesia bermainnya berbeda. Nggak seperti sebelumnya. Nah, artinya pertandingan-pertandingan uji coba ini akan dimanfaatkan oleh Coach Sintayong untuk kembali mengukur progres dari para pemain. Setelah mereka sebelumnya bermain bagi klub mereka masing-masing. Jadi yang penting dari pertandingan-pertandingan persahabatan ini adalah cara bermain. Yang penting adalah bahwa para pemain masih bisa bermain dengan memahami taktik dari sang pelatih, yang dalam hal ini kita tahulah Coach Sintayong kan. Dan juga apakah para pemain masih bisa bermain dengan intensitas yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Passing, bergerak, agresif, tapi jangan kasar. Dan juga yang paling penting harus bisa bermain dengan tenang. Kalau main tenang, sulit timnas Indonesia ini kalah. Seperti lawan Curaçao. Curaçao tuh mainnya kasar banget. Main body, main kaki. Saya bingung banget lihat mereka main. Ramadhan Sananta dihajar juga. Nah, aneh juga ini tim. Bahkan sampai pelatihnya mengaku bahwa timnya belum menunjukkan kemampuan 100%. Orang terlihat kok timnya lebih banyak menguasai bola. Persentase ball possession memang unggul kok Curaçao. Ya kan kita sama-sama melihat. Tapi ya buat apa ball possession? Mau sampai 90% pun buat apa? Kalau sulit menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Kalau sulit untuk bisa mencetak banyak gol, nggak berpengaruh persentase ball possession itu. Maka itu para pemain kita lebih memilih passing dan bergerak. Nggak perlu lama-lama menguasai bola, nanti yang ada bisa direbut oleh para pemain Curaçao. Dan saya juga memberikan analisa dari pertandingan pertama kan, di mana saya jelaskan Nadio tidak melakukan save sama sekali. Bukan berarti Nadio mainnya jelek, bukan berarti form dari Nadio menurun. Maksud saya bahwa Curaçao pun sebetulnya nggak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Mereka hanya bisa menciptakan 3 peluang. Mereka bisa mencetak 2 gol, tapi 2 gol itu berhasil mereka cetak memanfaatkan kelengahan dari para pemain belakang kita. Jadi bukan berarti Nadio ini jelek, enggak. Nadio itu terekspos, tidak diproteksi oleh para pemain yang berada di lini pertahanan. Maka itu saya jelaskan di konten review dari pertandingan pertama, bahwa para pemain kita yang berada di lini pertahanan harus bisa kembali recover position ketika sudah main high line of pressing. Harus cepat. Memang nggak gampang, tapi harus cepat. Nah, mereka kena tuh 1 kali counter attack dari Curaçao, dan pemain Curaçao sudah bebas. Ya gampang aja dia mencetak gol ke gawang dari Nadio kan. Jadi bukannya saya menyalahkan Nadio, tapi saya menjelaskan bahwa sebetulnya pertahanan kita itu bagus ketika koordinasinya rapi. Tapi ketika mereka terlambat turun, itu memberikan peluang kepada para pemain Curaçao untuk menciptakan peluang atau juga mencetak gol. Dan gol pertama Curaçao juga kan nggak bisa kita menyalahkan Nadio. Jadi saya bukannya menyalahkan Nadio, tapi saya menjelaskan bahwa pertahanan kita tuh sebetulnya bagus. Asalkan mereka tidak out of position. Karena peluang ketiga dari Curaçao itu yang mereka dapat di dalam kotak penalti itu dipersulit oleh Yakob Sayuri yang berada di dalam kotak penalti, sehingga pemainnya tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Nadio. Artinya para pemain yang berada di lini pertahanan pun perlu proteksi penjaga gawang siapapun yang bermain. Jadi jangan salah paham tentang analisa saya ketika saya mengatakan bahwa Nadio tidak melakukan penyelamatan sama sekali. Bukan berarti bahwa dia bermain jelek, enggak. Curaçao-nya ini yang sulit menciptakan peluang. Sebaliknya, timnas Indonesia bisa menciptakan 8 peluang emas, 8 peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Curaçao. Memang ini hanya sebuah pertandingan persahabatan, tapi bisa menciptakan 8 peluang emas dalam satu pertandingan selama 90 menit. Menurut saya sudah bagus, apalagi lawan tim di mana mayoritas pemainnya atau mungkin hampir semua pemain-pemainnya dari Curaçao ini bermain di Eropa. Artinya teknik mereka kan lebih unggul daripada para pemain kita. Mereka juga banyak pemain senior, tapi pemain-pemain kita yang muda, mana ada yang takut sama mereka? Gak terpancing juga kan emosi? Ya mau main agresif, counter agresif, tapi nggak kasar. Nah jadi disitulah poin saya, bahwa lini pertahanan ini juga masih menjadi sebuah persoalan, sebuah masalah. Maka itu ketika saya memberikan analisa bukan cuma untuk menyenangkan kalian, tapi saya juga menjelaskan bahwa masih ada problem ini di lini pertahanan. Dan kita juga masih menunggu kan, 2 pemain keturunan
bisa bermain dan membela timnas Indonesia. Nanti kita lihat apakah ada kemajuan atau enggak dalam koordinasi di lini pertahanan. Saya tidak mengatakan bahwa para pemain yang bermain di pertemuan pertama di lini pertahanan itu jelek atau formnya gak bagus, cuman koordinasinya aja gak rapi. Kalau koordinasinya rapi seperti membangun serangan, saya yakin Curaçao tuh gak bisa mencetak gol. Karena kan kelihatan, waktu ada rebound, terlambat respon. Waktu ada counter attack, terbuka ruang pertahanan. Nah, kiper kalau udah terekspos gitu ya sulit juga lah untuk bisa melakukan save. Ya, itu sudah 2 poin saya jelaskan. Yang pertama, ini pertandingan persahabatan, hasil akhir itu bukan prioritas, cara bermain yang benar, itulah yang prioritasnya. Kemudian yang kedua, bahwa lini pertahanan masih merupakan sebuah masalah. Dan yang ketiga, di depan, kadang-kadang kita melihat sedikit terlambat para pemain kita dalam mengambil keputusan. Ini juga perlu cepat mengambil keputusan. Keputusan seperti apa? Antara memberikan passing atau shooting. Jadi gak boleh ragu-ragu. Jika ini juga bisa dibenahi, nah baru enak nanti bisa lebih banyak mencetak gol, ya kan? Dan saya juga senang membaca berita bahwa ada rencana dari PSSI perpanjang kontrak dari Coach Sintayong. Ya bagus. Dan saya harapkan ini bukan cuma harapan palsu dari PSSI, bahwa mereka juga merealisasikan perpanjangan kontrak ini. Karena bukan cuma saya, tapi saya yakin kalian juga sudah bisa melihat progres dari permainan timnas Indonesia. Kita bisa melihat nih permainannya nggak asal-asalan, ada pola permainan yang jelas. Walaupun memang belum rapi 100%. Ini butuh waktu teman-teman. Jadi sudah ada proses, sudah ada progres. Sekarang P yang ketiga nih, prestasi, kita sabar. Gak apa-apalah saya mau sabar, tapi karena saya sudah melihat ada peningkatan mentalitas kuat. Gak ada tuh pemain yang berjalan kaki, gak main bener langsung ditarik keluar kan. Kelihatan agak takut mainnya ditarik keluar, gak bisa. Jadi gak ada ruang bagi pemain yang takut di timnas Indonesia. Dan memang harus seperti itu. Dan saya berharap bahwa kalian akan mendukung timnas Indonesia. Apakah itu timnas Indonesia senior, timnas Indonesia U20, atau juga timnas Indonesia U16. Kita harus mendukung teman-teman. Kalau kita gak bersatu, bagaimana caranya para pemain kita akan bisa meningkatkan performa mereka? Kita harus memberikan support kepada mereka dan tentunya kepada Coach Sintayong agar ya tim kita bisa terus berprogres dengan baik. Nah, untuk pertemuan kedua ini saya harapkan bahwa Coach Sintayong akan melakukan rotasi di starting lineup. Pemain-pemain lain yang sebelumnya tidak bermain atau hanya bermain beberapa menit di pertemuan pertama bisa diberikan kesempatan. Itu kan harapan saya. Tentu yang akan mengambil keputusan adalah Coach Sintayong. Karena ada Koko Ari, ada Abimanyu, ada Asnawi yang sebelumnya belum bermain. Rizky Ridho bermain sebentar saja, Dendi juga bermain sebentar saja. Ya nggak tahu kalau nanti Ramadan Sananta diberikan kesempatan atau enggak, mungkin Rafli juga akan bermain. Tapi saya harapkan akan ada rotasi biar kita bisa melihat pemain-pemain lain juga bermainnya seperti apa nanti bagi timnas Indonesia. Mungkin penjaga gawang juga dicoba, Riyandi atau juga Syahrul, kan namanya juga ini pertandingan persahabatan. Jadi kita tunggu pertandingan yang akan dimainkan besok malam. Kita harapkan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan saya benar-benar sudah tidak sabar menonton pertemuan kedua ini teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.